Dude dan Ica adalah pasangan yang sangat serasi sekali, mukanya hampir mirip. Saya sangat setuju sekali karena mereka sosok dua idola yang banyak digemari banyak orang. Ica lagi tertarik banget pada agama, dan itu dia karena mereka suka baca buku, jadi ketemunya juga di situ. Ketertarikan terhadap agama mereka berdua kan sama-sama kuat kan. Saya sampai iri dengan mereka berdua karena saya tidak bisa seperti Dude yang sangat romantis, sangat perhatian sekali dengan Ica. Karena Dude memperlakukan Ica-nya sendiri seperti bidadari yang Dude harapkan. Ica dapat mengimbangi Bang Dude dalam soal agama. Urunya sekarang Ica dapat yang bagus, pemahaman agamanya juga bagus sekali, alhamdulillah. Pada saat Ica bilang iya dia mau untuk sama-sama kita jalan sama-sama, dalam proses itu kan saya terus harus bisa meyakinkan Ica. Hari demi hari itu waktu dimana saya harus bisa lebih meyakinkan hati Ica, kita sama-sama lebih menyatu. Dan itu proses kita untuk bisa lebih kenal lagi sebenarnya. Kalau yang awal memang di mobil gitu, saat di lokasi, iya benar. Tapi kalau maksudnya melamar secara tidak langsung itu nggak di lokasi gitu. Itu di tempat yang berbeda. Memang waktu itu saat itu kita lagi jalan berdua gitu. Hari itu entah gimana pokoknya kita berjalan memang cukup jauh lah gitu. Maksudnya kalau dilihat dari rutenya nggak akan kita sangka-sangka juga hari itu kita kesini gitu. Terus makan sebenarnya makan. Cuma mungkin kayaknya itu juga karena dia nyari tempat yang pas gitu untuk menyatakan kan. Jadi waktu itu di depan masjid Sunda Kelapa. Gitu. Nggak nyangka gitu. Terus di situ akhirnya dia melamar secara tidak langsung gitu kan. Ada cincinnya. Terus ya udah ditanya lah, Ica bersedia nggak gitu untuk jadi istrinya Kak Dude, karena ukurannya agak kegedean saat itu. Jadi terus dari situ Kak Dude nanya mau dikecilin nggak gitu. Boleh deh gitu, karena Ica takut copot kan. Nah terus akhirnya kita ke tempatnya, pas mau dikecilin ternyata harus nunggu 2 minggu. Nah Ica mikir, aduh masa 2 minggu nggak Ica pakai habis dikasih gitu kan. Akhirnya udahlah biarin aja deh gitu. Ya udah akhirnya sampai sekarang ya udah biarin aja gitu. Kalau untuk Ica masih agak lega ya. Ica apa ya? Lega gitu. Tapi kalau untuk Kak Dude mungkin agak deg-degan karena harus ngomong sama orang tua Ica. Waktu itu gimana? Iya. Kalau saya memang ada leganya diterima waktu itu, dan yang berikutnya ya PR saya bagaimana meyakinkan orang tuanya. Iya. Karena sama orang tua itu kita belum bilang. Tapi orang tua sudah tahu bahwa memang kita dekat dan kita punya hubungan yang serius. Nah, itulah sejak saya memberikan cincin itu PR saya berikutnya bagaimana saya bicara dengan orang tua Ica. Setelah proses panjang berdoa, kemudian memohon kepada Allah, dan saya melihat dan menilai bahwa perjalanan saya sama Ica semuanya dibikin mudah. Orang tua menerima, terutama orang tua Ica yang paling penting. Disambut baik, kemudian kita diberikan jalan yang terbaik. Buat saya kalau orang tua sudah memberikan restu, itu berarti memang terbuka jalan yang cukup lebar untuk kita berdua. Yang berikutnya adalah yang bikin saya yakin bahwa Ica punya keinginan yang sama untuk menikah. Oh enggak, kita memang bareng-bareng gitu. Jadi ya itulah maksudnya Kak Dude tanya ke orang tuanya, Ica sendiri juga kapan ya momen yang tepat untuk Kak Dude bicara sama orang tua Ica gitu. Maksudnya kan nggak mungkin kalau Ica ngomong sendiri nanti, karena ya memang orang yang paling tepat untuk membicarakan ini ke orang tua Ica adalah Kak Dude gitu, karena sebagai orang yang melamar saat itu. Ya alhamdulillah orang tua Ica semua menerima gitu. Menerima, malah setelah obrolan serius terus Kak Dude diledek sama papanya Ica kayak akhirnya dilamar gitu-gitu. Tapi ya alhamdulillah semuanya sih menerima, maksudnya tidak ada halangan-halangan yang memang membuat menjadi pikiran itu, enggak. Setelah banyak-banyak berdoa, setelah sholat istikharah dan diberikan petunjuk, semakin diyakinkan, dan
keyakinan itu juga semakin muncul setiap harinya. Dan dari keyakinan itu Ica berpikir kayak, kalau memang ternyata Kak Dude itu ada jodoh Ica, kenapa enggak gitu. Toh Ica yakin apapun itu dijalin yang terbaik untuk Ica. Keyakinan itu juga diimbangi dengan apa yang Kak Dude perlihatkan gitu di depan Ica, dan apa yang Kak Dude yakinkan untuk Ica gitu, bahwa memang ini semua bukan sesuatu yang main-main, ini semua bukan sesuatu yang memang hanya bersifat sementara, tapi ini sesuatu yang memang ingin dibangun sama Kak Dude supaya kita bisa mempunyai rumah tangga yang memang sebisa mungkin kita bangun sebaik mungkin dengan usaha yang terbaik. Nah, ini dia. Ini topi dari Bali, ya. Jadi Ica kasih saya topi ini saat memang kita sudah mulai dekat, ya. Tapi belum ada pembicaraan kita mau ke arah pernikahan. Saya pakai. Oke. Nah, kita ada acara sama-sama di Bali, terus saya pulang duluan, terus Ica bawain ini, dikasih hadiah buat saya. Ini momen kita awal dekat lagi sebenarnya. Tahun 2013 itu awal dekat lagi, Ica kasih momennya topi ini. Kak Dude itu suka banget pakai topi. Betul. Gitu. Jadi kayaknya kalau misalnya ngeliat Kak Dude pakai topi, kenapa nggak Ica kasih aja gitu. Nah terus kebetulan karena sebenarnya sih warnanya warna kesukaan Ica, warna biru Ica pilih gitu. Terus Ica mikirnya, dan dari modelnya itu karena bukan model yang polos yang gimana gitu, karena ada model yang menurut Ica Kak Dude nggak punya gitu di topinya. Menurut Ica. Terus jadi ya udah, karena Ica tahu Kak Dude suka pakai topi, akhirnya Ica kasih. Akhirnya sehari sebelum pernikahan gitu, maksudnya Ica putuskan saat lagi pengajian, disitulah momen pertama Ica untuk menutup aurat Ica.